Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Berharap semuanya dalam kondisi yang sehat ya, dan semangat untuk mengikuti ibadah KKCF pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum ibadah dimulai, meminta kepada anak-anak yang ada di rumah untuk duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, dan selama ibadah berlangsung tidak ada anak-anak yang chat di live streaming saat ini dan tidak ada yang melakukan kegiatan yang lain. Baik, undang anak-anak untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik anak-anak, kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mulaikan ibadah KKCF kami, Tuhan. Kami mohon dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh berlangsung dengan baik dan nama-Mu tetap kami puji dan kami permuliakan. Tuhan, berikan hati seorang murid kepada anak-anak-Mu sehingga mereka boleh benar-benar mengikuti ibadah tanpa mereka berbuat perbuatan yang lain, Tuhan, tapi benar-benar mereka serius untuk mengikuti ibadah. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik anak-anak, kita akan ganti lagu kita yang lebih semangat lagi. Anak-anak harus lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengakui iman rasuli kita. Anak-anak bisa mengikuti dari rumah ya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik anak-anak, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini Engkau mengizinkan kami beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Walaupun melalui daring ya Bapa, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk sekolah di tempat kami belajar. Engkau berkati sekolah kami ini, biarlah senantiasa berjalan di dalam naungan dan cinta kasih Tuhan. Dan biarlah semakin hari banyak anak-anak yang datang kepada Tuhan melalui sekolah kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk pemimpin di sekolah ini, mulai dari ketua yayasan, direktur pelaksana, kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Engkau berkati mereka ya Bapa, agar mereka dapat memimpin sekolah ini dengan baik di jalan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk para guru yang mengajar kami, yang mendidik kami setiap hari. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah mereka dapat mendidik kami dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dengan baik. Berkati semua yang terlibat di sekolah kami ini, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan semuanya itu hanya boleh terjadi di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan senantiasa anugerahkan hikmat kepada mereka di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka senantiasa memimpin negara kami ini, dan negara kami ini menjadi negara yang maju, dan negara kami ini rakyat-rakyatnya menjadi makmur, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa setia mendampingi kami selama pembelajaran online ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, kesabaran, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah mereka dapat mendidik kami, mendampingi kami dalam kami belajar, dan itu semuanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati juga kami ya Bapa, di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Engkau berkati kami ya Bapa. Biarkanlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran, anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami ya Bapa dari kemalasan. Berikan kami roh yang senantiasa semangat di dalam belajar. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami bawa melalui anak-Mu Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik anak-anak, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Jadi ayat hafalan kita terambil dari Kolose 2 ayat 2 yang berbunyi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Listen and repeat after me. Colossians chapter 2, verse 2. So that their heart may be comforted, and that being joined together in love, they may come to the full wealth of the certain knowledge of the secret of God, even Christ. Thank you. 歌罗斯书第2章第2节，要叫他们新的恩惠因爱心互相联络，以这份丰足住，在无相中有种子的信心，使他们真知道神的爱米就是基督。谢谢。 Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Ku Ingin Dengar Cerita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Baik, yang akan membawakan cerita firman Tuhan yaitu Miss Rose. Kepada Miss Rose, dipersilakan. Oke anak-anak, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kami dalam ibadah pada saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami dan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24 sampai Kolose 2 ayatnya yang ke-5. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat 5. Judul firman Tuhan yaitu pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turun ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain,
yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kulakukan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, anak-anak sekalian, sedemikian jauh firman yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita sudah baca diberikan satu tema, yaitu bertumbuh dalam rahasia Allah. Bertumbuh dalam rahasia Allah. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh adalah semakin hari semakin besar. Seperti seorang bayi, semakin hari semakin besar dan semakin dewasa. Kemudian seperti juga tumbuhan, mulai dari tunas yang kecil bertumbuh sampai besar menjadi sebuah pohon yang berbunga yang indah dipandang mata. Kemudian apa itu rahasia? Rahasia adalah sesuatu yang kita sembunyikan, yang tidak ingin kita sampaikan kepada orang lain. Atau mungkin anak-anak mempunyai rahasia. Rahasia yang hanya anak-anak saja yang tahu atau orang terdekat saja. Biasanya rahasia itu hanya disampaikan kepada sahabat atau kepada mama saja atau kepada orang yang paling dekat dengan kita. Seperti ada sebuah film kartun yang menceritakan seorang sahabat yang mempunyai sebuah rahasia masakan, dia menyembunyikannya dari temannya, sehingga terjadilah perebutan siapa yang akan mendapatkan rahasia itu. Lalu apa rahasia Allah? Apa yang Allah rahasiakan? Bagaimana Allah merahasiakan hal tersebut dari orang-orang terdekatnya? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada sosok Bapak Abraham yang dikatakan sahabat Allah. Sahabat adalah orang yang paling dekat dengan kita, tapi Allah merahasiakannya. Kemudian di dalam Alkitab juga diceritakan seorang Bapak Nuh. Bapak Nuh dikatakan orang yang bergaul karib dengan Allah, tetapi Allah juga merahasiakannya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan ada seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini menubuatkan bahwa akan ada seorang nabi yang menderita. Tetapi Nabi Yesaya pun tidak tahu kenapa dan apa tujuannya ia menderita. Tetapi pada saat ini kita membaca firman Allah, rahasia itu diberitakan kepada orang-orang kudusnya. Siapa orang-orang kudusnya? Orang-orang kudusnya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Siapa orang-orang percaya itu? Ya, kita semua, anak-anak di rumah, orang tua kita yang sudah percaya kepada Kristus, dialah orang-orang kudusnya. Lalu pertanyaannya,
Apa rahasia itu? Apa rahasia Allah? Di dalam Kolose pasal 1 ayat 27, di situ dikatakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu adalah rahasianya yang pertama. Kristus ada di tengah-tengah kamu, berarti ada di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua yaitu Kristus yang adalah pengharapan bagi kemuliaan. Kita yang sudah dikuduskan atau sudah ditebus oleh Kristus, maka Kristus ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati Mem, ada di dalam hati anak-anak sekalian. Waktu Kristus ada di dalam kita, maka kita akan menerima kemuliaan. Di dalam Korintus 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh, Allah di situ ada. Ada kemerdekaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan itu asalnya dari Tuhan saja. Jadi sekarang kita harus menyadari bahwa Kristus hidup di dalam kita dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa yang menjadi pusat pemberitaan Injil Paulus dan kawan-kawan? Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-28 dikatakan Paulus memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kesempurnaan di sini tidak berarti tanpa celah, tanpa dosa, tanpa membuat kesalahan. Tetapi kesempurnaan di sini adalah sebuah proses mendengar, belajar dan bertumbuh dengan pertolongan Tuhan. Setiap orang percaya akan semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam kasih Tuhan dan semakin hari akan semakin serupa dengan Tuhan, serupa dan segambar dengan Allah. Hanya oleh hikmat dari Allah kita bisa bertumbuh dewasa dan menjadi sempurna. Sekarang Mem dan anak-anak sekalian sedang berada dalam proses menuju kesempurnaan. Kesempurnaan akan semakin lengkap apabila Yesus ada di dalam kita. Kemudian, apa tujuan pernyataan rahasia Allah kepada jemaat di Kolose? Yang pertama yaitu supaya hati mereka terhibur dan bersatu di dalam kasih. Yang kedua, mereka memperoleh kekayaan, keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga yaitu di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Apa akibatnya jika jemaat di Kolose tidak memiliki rahasia Allah? Akibatnya itu mereka akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu yang menyesatkan. Begitupun dengan anak-anak sekalian, kita jika Tuhan tidak ada di dalam hati kita, maka kita akan dengan mudah diperdaya oleh kata-kata yang indah, kata-kata yang enak untuk didengar, tetapi ternyata itu menyesatkan. Lalu mengapa rahasia Allah itu hanya di dalam Kristus? Karena hanya di dalam Kristus ada pengharapan akan kemuliaan. Kehidupan kekal hanya ada di dalam Kristus. Kehidupan kekal hanya ada di dalam Kristus. Pertanyaan yang terakhir untuk kita semua, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita boleh bertumbuh di dalam rahasia Allah? Apa yang bisa anak-anak dan Mem lakukan di dalam proses kita menjadi sempurna di dalam rahasia Allah? Yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu membaca Alkitab setiap hari. Kenapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? Karena dengan membaca Alkitab setiap hari, kita bisa mengetahui
apa rahasia Allah, apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Kemudian rajin berdoa, menyampaikan setiap apa yang menjadi permohonan kita. Yang ketiga yaitu mengaku dosa. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Yang keempat, rajin beribadah. Rajin beribadah bukan hanya membuka Alkitab lalu kita beribadah, tetapi melakukan hal yang baik juga merupakan ibadah. Dan yang terakhir adalah bersaksi. Beritakan kabar sukacita kepada setiap orang, kepada orang yang ada di sekitar kita, supaya kita sama-sama diselamatkan oleh Kristus. Amin firman Tuhan. Oke, anak-anak, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, Mem ada satu kuis yang anak-anak harus jawab. Siapa yang tahu nanti boleh kirimkan jawabannya di Instagram Kalam Kudus Timika. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam rahasia Allah? Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam rahasia Allah? Oke, silakan anak-anak kirim jawabannya setelah ibadah ini selesai. Sebelum kita mengakhirinya, kita baca sekali lagi ayat hafalan kita dari Kolose 2, ayatnya yang kedua. Tujuanku adalah supaya hati mereka terhibur dan dipersatukan dalam kasih, sehingga mereka memiliki segala kekayaan yang berasal dari jaminan akan pengertian dan pengetahuan dari rahasia Allah, yaitu Kristus sendiri. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami bahwa kami adalah orang-orang kudus Tuhan yang sudah mendapatkan rahasia terbesar Allah. Ajar kami untuk senantiasa mau untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, berkati kami semua sepanjang hari ini, berkati proses belajar kami Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu Kiranya Engkau Memberkati Aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Dipersilakan kepada Miss Rose untuk menutup kita dalam doa. Oke anak-anak, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akhiri dengan doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari sepanjang awal hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Tuhan yang akan menyertai kami untuk proses selanjutnya, proses belajar, bahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang akan memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa.
Amin.